yang Kak istilahkan gates, ada beberapa gerbang atau beberapa pintu masuk ke LPDP. Bisa dari pintu masuk beasiswa umum yang 5 ini, bisa masuk dari afirmasi, bisa masuk dari targeted group tadi. Ini cuma pintu masuk. Setelah jadi award, jadi penerima LPDP, semuanya sama. Baik dari komponen pembiayaan, baik dari status, dan segala macam itu sama. Jadi ini cuma bagaimana orang masuk, misalkan untuk UNIMA, masuk jalur SNMPTN, SBMPTN atau jalur B2P itu sama. Setelah jadi mahasiswa, statusnya jadi paling relate untuk teman-teman yang pertama ini, beasiswa reguler. Yang kedua adalah beasiswa afirmasi. Sebelumnya Kak mau bertanya, di sini ada yang ada yang penerima bidik misi? Ada, Kak. Nah, beasiswa afirmasi ini juga itu mengakomodasi yang pertama untuk daerah afirmasi. Biasanya ini penerima yang dari daerah 3T. Nah, daerah 3T itu ada di websitenya, itu bisa dilihat mana-mana saja yang terkategori daerah 3T. Kemudian bisa juga dari beasiswa alumni bidik misi. Kalau teman-teman sekarang sebagai penerima bidik misi dan punya cita-cita untuk lanjut menggunakan beasiswa LPDP, ada gates ini, ada beasiswa alumni bidik misi gitu. Kemudian ada beasiswa prasejahtera berprestasi. Ini waktu di zaman Kak itu tahun 2016-17 itu enggak ada ini. Ini baru sih sebenarnya, baru tahun 2019 kalau nggak salah. Beasiswa prasejahtera berprestasi. Nah, beasiswa prasejahtera berprestasi ini sebenarnya sama dengan bidik misi, cuman dia mengakomodir mahasiswa S1 yang punya syarat sebenarnya dia bisa diterima sebagai alumni bidik misi, tapi bukan penerima alumni bidik misi begitu. Itu bisa diakomodasi di beasiswa prasejahtera berprestasi ini. Kemudian seterusnya ada beasiswa santri, beasiswa olahraga internasional, beasiswa prestasi seni, beasiswa penyandang disabilitas, dan beasiswa Indonesia Timur. Biasanya dari Maluku, terus di Papua dan Papua Barat. Kemudian pokoknya dari Indonesia bagian timur. Mungkin di sini peluang teman-teman semua itu bisa dari beasiswa alumni bidik misi gitu. Mungkin kalau misalkan ada juga yang bisa masuk dari beasiswa prasejahtera berprestasi, ya silahkan gitu. Selanjutnya untuk beasiswa targeted group. Untuk beasiswa targeted group ini ada 3 gitu, ada 3 gates-nya. Yang pertama bisa dari beasiswa unggulan dosen nih. Kalau mungkin teman-teman tahu, dulu ada beasiswa unggulan yang khusus untuk dosen. Sekarang itu ditangani langsung oleh LPDP. Jadi Budi itu di LPDP sekarang. Kemudian ada yang sekarang yang mungkin berstatus pegawai negeri sipil atau TNI Polri juga bisa diakomodasi di LPDP kalau misalkan mau lanjut ke jenjang studi yang lebih tinggi. Bagi yang berstatus PNS, TNI Polri bisa. Gitu. Kemudian yang juara-juara Olimpiade internasional juga yang mau lanjutkan studi bisa pakai LPDP. Karena mungkin teman-teman bertanya, semenarik apa ini beasiswa LPDP gitu. Kalau Kak mungkin ukurannya semenarik apa beasiswa LPDP ini, ya silakan lihat angka pendanaan pembiayaan pendidikannya gitu. Ada yang mungkin ini berapa ini? 5 banyak 0 ini berapa ini? Nilainya ini kira-kira berapa ini? Ada yang bisa hitung? Nah, jadi nilai dana pengembangan ya 5 triliun kalau nggak salah. Khusus untuk tahun 2019 LPDP membiayai sebanyak 5 triliun. Jadi itu bukan dana yang kecil gitu, itu bukan dana yang kecil. Nah, untuk akumulasi sendiri dari semenjak berdirinya itu tahun 2010, sekarang sudah 51 triliun yang dikeluarkan oleh LPDP untuk membiayai studi lanjut dan dana riset dari orang-orang Indonesia. Makanya kenapa beasiswa LPDP ini kalau disetarakan dengan beasiswa dari internasional, misal Fulbright, JICA, atau beasiswa dari pemerintahan dari overseas itu
ini setara gitu. Beasiswa LPDP setara dengan beasiswa luar negeri dari negara lain. Dan satu hal yang mungkin menjadi apa namanya menjadi salah satu kekuatan dari beasiswa ini adalah beasiswa ini dikelola dengan sistem endowment fund dalam kondisi apapun, mau Indonesia bencana alam dan segala macam, dana ini tidak boleh dipakai. Dan ini tidak boleh dipakai dan hanya dikhususkan untuk pendidikan. Karena apa? Karena Undang-Undang 45 mengamanatkan APBN untuk pendidikan itu harus 20%. Harus 20%, dan dari sekian banyak APBN Indonesia tentu 20% itu jumlah yang sangat besar. Dan untuk sistem pengelolaan sendiri itu menggunakan mekanisme BLU. Jadi lembaga ini punya otoritas sendiri untuk mengelola dana ini. Bayangkan dengan aset 51 triliun, dia bisa mengelola misal untuk deposito gitu. Deposito 51 triliun untuk bunga misal 4% itu berapa? Belum lagi untuk pengelolaan yang lain, bisa dalam bentuk investasi, surat utang negara, obligasi, dan lain-lain. Jadi intinya, misal teman-teman dapat beasiswa LPDP, tidak perlu khawatir teman-teman tiba-tiba pendanaannya berhenti di tengah jalan, nggak perlu khawatir. Karena ini sistemnya apa ya? Sistemnya sangat matang, sistemnya bagus sekali lah, istilahnya nggak ada yang bisa mengganggu gugat lah LPDP ceritanya begitu. Dan ini lihat untuk trennya itu sendiri sebenarnya kecenderungannya meningkat gitu, cenderungannya pembiayaan ini terus meningkat gitu. Jadi jangan khawatir bahwa teman-teman di masa depan LPDP itu akan terus ada gitu. Nah, sekarang mungkin lebih ke teknis lagi. Kalau tadi ada yang mulai belum tertarik, kalau sekarang sudah mulai tertarik, nah, pasti ini akan lebih tertarik lagi menurut Kak ya. Gambaran umum untuk seleksi beasiswa LPDP. Di tahunnya Kak ini tidak ada sebenarnya, belum seperti ini. Di tahunnya Kak kemarin cuma administrasi dan substansi. Nah, di tahun ini Kak lihat yang terbaru sebenarnya tahun 2020, tapi karena tahun corona, jadi LPDP itu enggak ada gitu, enggak ada bukaan kalau nggak salah, cuman ini yang paling update terakhir tahun 2019. Cuman kayaknya sih seleksinya masih sama. Tahapan seleksinya itu terbagi dari 3 tahapan, mulai dari seleksi administrasi, seleksi berbasis komputer, kemudian seleksi substansi. Sebenarnya ini common di seleksi-seleksi beasiswa atau seleksi-seleksi untuk masuk ke instansi pada umumnya gitu. Seleksi administrasi itu dilakukan untuk mengetahui identitas, kompetensi yang berbasis dokumen gitu. Jadi yang dinilai itu dokumennya teman-teman nanti memenuhi syarat atau tidak, itu saja. Yang kedua, seleksi berbasis komputer. Seleksi berbasis komputer ini itu bekerja sama dengan BKN, Tujuannya sebenarnya sama, untuk mengetahui maksudnya sama dengan tes-tes yang diadakan BKN lain, misal untuk tes PNS, tes untuk masuk sebuah instansi itu sebenarnya sama gitu. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman calon penerima beasiswa mengenai nasionalisme dan kebangsaan. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah seleksi substansi. Seleksi substansi ini merupakan seleksi yang dilaksanakan dengan metode wawancara langsung. Kalau zaman Kak dulu wawancara langsung itu dilakukan waktu zaman Kak dilakukan di Jakarta kebetulan waktu itu. Kalau sekarang di Manado bisa untuk seleksi substansi di Gedung Keuangan Negara di Manado itu udah bisa. Di banyak kota juga sudah bisa. Kalau zaman dulu masih harus ke Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Jakarta, Bandung, Surabaya, lupa lima lagi. Nah, untuk seleksi substansi ini dilakukan dengan cara wawancara. Satu orang peserta diwawancari oleh dua akademisi dan satu orang dengan latar belakang psikologi. Dua akademisi maksudnya nanti akan menilai kemampuan teman-teman nanti di bidang studi akan teman-teman ini apply. Misal teman-teman lanjut ke bidang pendidikan, mungkin mengambil Master of Education, nanti reviewernya atau pewawancaranya itu dari bidang itu, dari bidang edukasi. Kemudian ini juga bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategis dari TNI untuk melihat
karakter dari teman-teman ini kan biasanya ada yang isu yang berkembang, ada orang yang bipolar lah segala macam lah. Jadi dengan ini akan semakin kuat. Jadi mungkin dari sini saja teman-teman bisa bayangkan, oh seleksinya ketat sekali. Harusnya beasiswa ini menawarkan sesuatu yang wow. Nanti elaborasi lebih lanjut. Apa itu wow-nya? Nah, sekarang gambaran umum untuk seleksi beasiswa LPDP ini per tahun 2019. Realisasi tahun 2019, yang terakhir sebelum Corona. Untuk beasiswa reguler sendiri, untuk program magister, yang mungkin ini yang Kak highlight, yang kira-kira teman-teman bisa masuk lewat gates ini, bisa lewat reguler magister, atau bisa dari afirmasi magister. Nah, untuk reguler sendiri, tahun 2019 itu yang mendaftar untuk seleksi administrasi sekitar 5.700. Yang melewati seleksi sampai akhirnya diterima sebagai awardee itu 900. Jadi kalau dari sisi rasionya, ini cuma sekitar 14% orang yang lulus dari reguler, dari beasiswa reguler ini. Gitu. Sementara untuk afirmasi, teman-teman yang mungkin alumni bidik misi, ini kansnya sebenarnya lebih besar sebenarnya. Kalau lihat statistik dari tahun ke tahun untuk beasiswa alumni untuk bidik misi, chance-nya itu lebih besar, sekitar 40%. Jadi dari 3.700 yang masuk, yang diterima itu sekitar 1.600 atau 40%. Nah, untuk mahasiswa ongoing sendiri, itu tersebar, ini yang per tahun 2019 tadi, tersebar di seluruh antero dunia, di mana masih didominasi di Indonesia, gitu, sebanyak 65% atau 6.000 sekian. Gitu. Kemudian ada juga yang ke Australia, ada yang ke Australia 7%, kemudian yang ke Asia sekitar 4%, Eropa 19%, ada yang ke Amerika Utara, dan sisanya ada yang ke Afrika juga ada. Jadi mahasiswa ongoing per tahun 2019 itu masih tersebar di seluruh dunia. Nah, untuk angka tepatnya itu sekitar 1.900 atau hampir 10.000 orang, gitu, 10.000 orang penerima beasiswa yang masih ongoing per tanggal 2019. Untuk negara-negaranya secara spesifik, setahu Kak dari dulu Inggris itu masih jadi tujuan utama. Karena waktu studi di Inggris itu mereka pakai research base, kalau di Indonesia kan masih class base, klasikal. Jadi masih masuk kelas. Kalau di Inggris itu dia research base, masa studinya itu masih bisa sampai 1 tahun. Dan punya banyak teman-teman LPDP juga yang ke Inggris. Kemudian Australia, ada yang ke Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan negara-negara lain. Nah, ini yang agak sedikit menyayangkan gitu ya. Di tahun 2019 itu jumlah awardee dari total 9.000-an itu ternyata di Sulawesi Utara itu salah satu yang paling bawah, cuma sekitar 111 orang yang diterima sebagai awardee. Kak juga kurang tahu apa kendalanya di mana gitu. Kendalanya di mana sampai jumlah ini kecil sekali. Harusnya untuk keterbukaan informasi sekarang kalau misalkan untuk mau lanjut studi banyak di internet itu tersedia melimpah ruah begitu. Nah, keharapkan dengan adanya sharing ini sekaligus berterima kasih juga ke pengurus, ini bisa jadi salah satu keterbukaan informasi, peluang bagi teman-teman untuk mengambil untuk mengambil LPDP ini gitu. Karena ini salah satu juga beasiswa yang boleh dikatakan prestisius. Nah, untuk selain beasiswa juga ada pendanaan riset per tahun 2019 itu juga ada beberapa riset yang dinilai LPDP. Kebanyakan dari kesehatan, kemudian pangan, manajemen bencana, energi dan sebagainya. Nah, setelah teman-teman menjadi penerima beasiswa tadi, setelah selesai studi, ada yang namanya talent pool alumni. Gitu. Jadi, teman-teman yang sudah selesai studi menggunakan LPDP, itu tidak akan hilang dengan begitu saja dari per LPDP-an. Karena teman-teman nanti akan dikumpulkan, data teman-teman ada di LPDP, dikumpulkan dan disatukan ke dalam satu wadah yang namanya Mata Garuda LPDP. Mata Garuda LPDP ini adalah organisasi di bawah LPDP yang menaungi alumni LPDP. Misal teman-teman yang sudah lulus dan belum punya pekerjaan,
akan ditampung oleh mata Garuda LPDP. Dan instansi-instansi di Indonesia, entah itu perusahaan swasta, kalau nggak salah kemarin itu pernah ada misal Unilever, Telkom, dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya, mereka itu rekrutmennya justru dari LPDP, salah satu dari LPDP gitu. Dan kalau nggak salah waktu tahun 2017 juga untuk penerimaan pegawai negeri sipil ada formasi yang dibuka untuk alumni LPDP. Jadi teman-teman yang lulusan LPDP, nah misalkan terima jadi penerima beasiswa LPDP dan lulus dari LPDP, saya Kak nggak bilang jangan khawatir gitu, tapi setidaknya dengan dengan program ini bisa sedikit pemikirannya bisa sedikit lebih terbuka lah. Oh berarti dari sini negara nggak kasih biar buat orang, nggak cuma kasih doi, kok kasih biar gitu. Selanjutnya berikut adalah 20 top universitas di dalam negeri yang punya yang paling banyak alumninya gitu. Top 20 universitas tujuan dengan alumni yang paling banyak. Itu masih didominasi 3 besar universitas Indonesia, universitas top 3 universities sih, dari UGM yang paling banyak sih. Itu kampusnya, Kak juga punya banyak teman di sana gitu. Kampusnya apa ya? Miniatur Indonesia lah kalau di sana. Jadi katanya kalau di UGM itu lebih berasa Indonesia. Kalau di ITB lebih berasa ada di Asia, ada di Chinese gitu. Kalau di UI lebih berasa Eropa. Tapi secara kenyataannya memang untuk di dalam negeri sendiri masih didominasi oleh UGM, ITB, UI, kemudian ada IPB dan ini mungkin teman-teman yang background-nya dari pendidikan di sini, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia bisa jadi alternatif. Misal teman-teman mau Kak juga banyak teman di situ mau melanjutkan studi di bidang pendidikan tapi maunya nggak di UPI, bisa ke ITB gitu. Di ITB itu ada program pengajaran, tapi penekanannya lebih ke keilmuannya, bukan ke profesi pendidikannya. Di ITB itu ada program pengajaran matematika, pengajaran fisika, pengajaran teknik. Nanti lulusannya gelarnya nanti magister pengajaran MP-Mat, misalkan untuk matematika, magister pengajaran matematika MP-Mat begitu. Itu setahu Kak sih di ITB. Ya, tapi teman-teman bisa lah cari referensi yang lain. Di UGM juga ada, di UI juga kayaknya sih ada. Begitu. Untuk di luar negeri sendiri, top 20 universitas tujuan itu memang masih didominasi di Inggris. Karena tadi Inggris itu research based dan dia proses studinya tidak lama. Kemudian ada di Belanda dan Australia. Ini universitas-universitas ternama yang kalau dari QS World Ranking itu bisa top 1 sampai top 100 lah. Itu 100 universitas terbaik di dunia. Dan misal teman-teman berhasil diterima di top 10 university di dunia, itu ada insentif buat teman-teman. Nanti kayak elaborasi lebih lanjut. Ini hanya sedikit sih, hal yang sedikit yang bisa Kak kumpulkan informasinya. Tapi sebenarnya masih ada banyak lagi dari alumni LPDP. Mungkin yang paling terkenal salah satunya ini CEO-nya Ruang Guru. Itu lulusan LPDP. Terus apa lagi ya? Ini ada yang pokoknya yang ada yang kerja di Tokopedia, di Gojek. Ini ada salah satu rektor termuda masih 27 tahun. Semuanya lulusan luar negeri sih sebenarnya. Kalau dari public figure itu ada Gita Gutawa, Tasya Kamila, Vidi Aldiano, Cinta Laura, Maudy Ayunda, itu semuanya itu beasiswa LPDP. Kalau di kalau di dunia olahraga itu kalau teman-teman kenal Ratu Tisha, Sekjen PSSI, PSSI itu dari LPDP. Kemudian pejabat-pejabat, anak-anak pejabat juga, anaknya Menteri Keuangan, waktu itu Menteri ESDM itu ke luar negeri pakai jalur LPDP. Nah, sebenarnya seberapa prestisiusnya beasiswa LPDP ini gitu. Beasiswa LPDP itu telah mendapatkan pengakuan dari beberapa organisasi. Yang pertama dari dari Kementerian Keuangan sendiri dari salah satu dari Kementerian Keuangan dan badan yang mengaudit
yang audit keuangan itu, kalau lupa namanya, dapat predikat WTP, terus pernah mencetak rekor muri dengan beasiswa luar negeri terbesar, kemudian tersertifikasi ISO, ya istilahnya banyak pengakuan lah dari LPDP ini. Nah, sekarang mungkin lebih ke teknikalnya ya. Lebih ke teknikalnya untuk bagaimana sih untuk mendaftar LPDP gitu. Nah, untuk pendaftaran LPDP sendiri, karena tadi teman-teman ada yang dari bidik misi, terus ada yang juga bisa dari reguler, Kak coba langsung ke ini ya, ke apa namanya, ke bukletnya saja gitu, biar langsung belajar dari situ. Nanti mungkin ini bisa Kak bagikan, bisa Kak share. Nah, sebelumnya apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Nah, ini untuk apa yang reguler. Bentar. Nah, ini. Nah, yang di kiri itu, yang di kiri untuk reguler, nanti yang di kanan, ntar ya, ini hilang. Nah, yang di kanan itu alumni bidik misi. Ini nanti Kak kirim saja biar nanti bisa dibaca dengan apa lebih teliti gitu. Cuman gambaran umumnya saja seperti ini. Sebenarnya untuk syarat umum itu sama sih. Sebenarnya untuk syarat umum sama untuk beasiswa apapun itu dari yang tadi. Bedanya nanti di syarat-syarat khusus. Untuk syarat umum ya substantif sih sebenarnya untuk apa untuk teman-teman semua. WNI terus apa namanya untuk program magister itu dia hanya bisa single degree. Jadi kalau program yang double degree itu nggak bisa. Kemudian untuk jenjang magister itu bisa memilih 3 alternatif pilihan perguruan tinggi. Kalau Kak sih sarankan, misal bisa keluar negeri ya silakan keluar negeri gitu. Misal bisa keluar negeri silakan bermimpilah keluar negeri. Kalau Kak ya cukup dalam negeri saja. Kemudian pendaftar beasiswa ini pendaftar beasiswa reguler ini wajib menyerahkan letter of acceptance. Letter of acceptance itu surat diterima di perguruan tinggi. Jadi teman-teman itu bisa kalau di luar negeri sebenarnya lebih enak karena mereka itu pakai sistem apa by email itu gampang sekali dapat LOA. Tapi kalau di universitas di Indonesia, di ITB, UI dan UGM itu harus datang langsung ke kampus gitu, datang langsung ke kampus terus ujian dan segala macam baru bisa diterima. Nah, kalau di internasional sebenarnya bisa by apa namanya? Bisa virtual bisa. Nah, LOA itu adalah letter of acceptance, surat yang menyatakan bahwa teman-teman sudah diterima di kampus tujuan. Dan ketika sudah diterima, itu diterima di kampus tujuan, tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi. Jadi tetapkan dulu dari sekarang, oh kita mau suka ke misalkan MIT, misal mau ke Manchester, atau untuk ke edukasi, bidang pendidikan itu biasanya sih teman-teman banyak yang ke Australia. Gitu. Nah ini, jadi untuk syaratnya sebenarnya cuma itu tadi sih, syarat. Oh bentar. Sebelum ke syarat ini ada komponen pembiayaannya gitu. Untuk komponen pembiayaannya sendiri, mungkin teman-teman bertanya-tanya berapa besar, nggak apa-apa ya Kak buka di sini ya, berapa besar nominal yang akan diterima oleh teman-teman misal jadi penerima LPDP. Tuh, ini ada. Yang pertama, teman-teman kalau dari reguler itu bisa dapat 2, dana pendidikan dan dana pendukung gitu. Untuk dana pendidikan itu di kolom sebelah kiri ini teman-teman bisa difasilitasi dana pendaftaran. Dana pendaftaran itu mencakup semua yang teman-teman kasih keluar pas mendaftar.
entahkah itu biaya apa ya, biaya untuk pendaftaran seleksi, biaya untuk apapun itu yang berkaitan dengan biaya pendaftaran akan ditanggung oleh LPDP dengan sistem reimburse. Jadi kan ada nanti pas mendaftar ada nota-nota semuanya. Nota-nota dikumpul nanti di reimburse oleh LPDP. Kemudian dana SPP atau tuition fee. Tuition fee ini juga full, jadi fully funded, semuanya ditanggung oleh LPDP. Berapapun tuition fee yang ada di kampus tujuan dari teman-teman. Jadi untuk sebagai gambaran, LPDP itu pernah membiayai untuk tuition fee di bagian di Amerika kalau nggak salah, itu bisa sampai hampir miliaran rupiah ditanggung oleh LPDP. Kalau untuk di Indonesia sendiri, dalam negeri, rata-rata tuition fee itu kalau misal di ITB itu sekitar 13,5 juta sampai 22 juta. Di UGM juga seperti itu, sekitar 17-an juta. Di UI juga kalian seperti itu. Jadi nominalnya kalau di dalam negeri bisa belasan sampai puluhan, 20-an sedikit jutaan gitu. Itu ditanggung oleh PDP selama studi sampai selesai. Kemudian dana tunjangan buku. Nah, dana tunjangan buku ini diberikan 1 tahun 1 kali. Ini yang di sebelah kanan diberikan 1 kali, 2 tahun, selama 2 tahun, masa studi 2 tahun itu diberikan berarti 2 kali. 2 kali menerima dana tunjangan buku. Di mana per tahunnya itu dana tunjangan buku yang diberikan itu 1 tahun per tahunnya itu 10 juta rupiah. Ini yang sebelah kanan ini, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi total dana tunjangan buku yang diterima, yang akan diterima oleh teman-teman itu selama 2 tahun berarti 20 juta rupiah. Kemudian dana bantuan penelitian tesis dan disertasi. Untuk dana penelitian tesis dan disertasi itu tergantung. Misal teman-teman menggunakan fasilitas laboratorium, itu akan dibiayai sebanyak 25 juta rupiah. Misal tidak menggunakan laboratorium, LPDP membiayai sebanyak 15 juta rupiah. Gitu. Selanjutnya untuk bantuan seminar internasional. Kalau untuk bantuan seminar internasional ini sistemnya juga reimburse. Jadi untuk misalkan untuk seminar ke internasional ke luar negeri itu ditanggung oleh PDP dengan catatan reimburse. Uang tiketnya, uang akomodasinya, uang pendaftarannya segala macam ditanggung oleh PDP. Berapapun itu. Gitu. Yang penting seminarnya ini adalah seminar yang diakui gitu, diakui dan punya reputasi yang baik. Kemudian untuk bantuan publikasi jurnal internasional, kalau untuk studi pasca sarjana otomatis harus publikasi jurnal gitu. Jadi mau tidak mau LPDP juga ada komponen pembiayaan untuk publikasi jurnal. Dan untuk publikasi jurnal di sini tidak ada. Di sini bentar. Kalau di panduan keuangan ini tidak ada, tapi itu ada gitu. Berapapun itu akan ditanggung oleh LPDP untuk publikasi jurnal. Karena untuk publikasi jurnal misal untuk ke Q2 paling tidak Q2 lah, atau Q1 itu udah mahal sekali sih sebenarnya. Tapi untuk kita ke Q2 sebenarnya udah bisa. Itu sekitar 20-an juta, 25-an juta begitu itu ditanggung. Kemudian nah ini biaya-biaya pendukung, biaya-biaya yang biasa jadi incaran para awardee. Biaya pendukung pertama dana transportasi. Untuk dana transportasi itu akan ditanggung oleh PDP pulang pergi. Pas datang bisa pesan tiket ke LPDP, bisa juga pakai sistem reimburse. Kalau di LPDP itu misalkan kemarin itu dia tidak akan dia akan memprioritaskan maskapai BUMN. Jadi untuk pemesanan tiket itu pasti teman-teman pasti dapat Garuda, naik pesawat Garuda Indonesia. Mau ke dalam negeri atau ke luar negeri. Misal nggak ada Garuda Indonesia ya pasti naik maskapai pesawat yang lain. Jadi dana transportasi di sini dana keberangkatan dari tempat asal ke tempat tujuan studi dan dana kepulangan dari setelah selesai studi mau pulang ke tempat asal ada dananya. Kemudian dana aplikasi visa dan residence permit. Ini khusus untuk yang keluar negeri. Khusus untuk yang keluar negeri ada dana aplikasi visa ditanggung oleh LPDP. Kemudian
dana asuransi kesehatan. Dana asuransi kesehatan, teman-teman selama studi nggak perlu khawatir soal soal kesehatan karena ada asuransinya. Itu ditanggung oleh LPDP. Misal mau pakai BPJS, ada reimburse-nya. Misal mau pakai asuransi lain, silakan diajukan ke LPDP, ditanggung. Selanjutnya untuk dana hidup bulanan. Yang poin D ini dana hidup bulanan. Untuk dana hidup bulanan itu, nah ini. Dana hidup bulanan khusus untuk di dalam negeri, tujuan ke Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung, itu ditanggung per bulannya itu 4 juta rupiah. Jadi LPDP menerapkan kebijakan kuliah berasa kerja. Jadi teman-teman datang kuliah tapi digaji gitu. Sistemnya seperti itu. Untuk di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung itu 4 juta rupiah. Mungkin ada yang bisa bantu hitung, misalkan ke luar negeri, kita ambil bayangan untuk ke luar negeri ya. Misal ke mana? Amerika Serikat lah. Amerika Serikat 2.200 US dollar kali 14.000. Ada yang bisa hitung? Rp30.800.000, Kak. Misal teman-teman kuliah di Amerika, itu per bulan teman-teman bisa dapatkan dana hidup bulanan 30.800.000 rupiah per bulan. Hitung 24 bulan ya, dikali 24 lah berapa yang akan ditanggung untuk biaya hidup bulanan teman-teman. Selanjutnya untuk dana kedatangan. Dana kedatangan itu ketika teman-teman tiba di tempat tujuan, otomatis kan semuanya masih perlu kebutuhan ini, kebutuhan itu, beli ini, beli itu. Itu ditanggung oleh LPDP. Totalnya adalah 2 kali living allowance. 2 kali living allowance. Misal teman-teman ke Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, berarti pas sampai di kota tujuan, teman-teman punya uang pegangan 8 juta rupiah dari LPDP. Misal ke Amerika, berarti teman-teman punya 60 juta rupiah. Dan ini ke negara-negara tujuan yang lain juga banyak. Tahukah yang paling banyak itu di Hong Kong gitu, bisa sampai berapa, hampir 100 juta kalau nggak salah per bulannya. Kemudian dana tunjangan keluarga. Dana tunjangan keluarga ini dikhususkan kepada program doktor. Untuk magister itu tidak ada. Dana keadaan darurat itu, misalkan teman-teman tiba-tiba sakit atau tiba-tiba harus pulang dengan kondisi orang tua meninggal atau apa, itu bisa ditanggung oleh LPDP. Nah, sekarang untuk persyaratannya yang tadi harus sudah sarjana dulu, kemudian perguruan tingginya terakreditasi BAN PT, kemudian bukan perguruan tinggi kedinasan juga bisa, kemudian perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Kemendristekdikti. Yang kamu sampaikan, teman-teman yang lulusan Unima, FMIPA Unima itu bisa. Dengan catatan tidak ongoing, tidak sementara ambil magister di program yang lain. Kemudian ya ini ya biasalah untuk biasalah. Untuk syarat-syarat seperti surat kesehatan itu wajib. Kemudian kalau untuk surat kesehatan secara spesifik itu nggak boleh kalau misalkan mau keluar negeri itu harus bebas TBC. Kemudian harus ada bebas narkoba, kemudian sehat jasmani yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah, puskesmas atau klinik. Ini syarat seperti ini harusnya masih bisa sih, masih bisa ditanggulangi oleh teman-teman sekalian. Kemudian harus ada rekomendasi dari pimpinan. Rekomendasi itu kalau zaman Kak waktu itu cuma minta dari Prof. Palilingan dengan siapa waktu itu. Jadi dosen pembimbing sebenarnya boleh. Rekomendasi dari pimpinan atau dari ya kalau mau yang lebih tinggi ke dekan bisa, kalau mau ke rektor juga bisa, lebih bagus. Tapi ini dia tidak menentukan sih sebenarnya semakin tinggi DP jabatan kok semakin bisa diterima, enggak. Yang penting ada rekomendasi bisa diterima. Siapapun itu rekomendasinya. Yang penting dia ada tokoh lah, istilahnya tokoh masyarakat kayak itu, tokoh di kampus kayak itu bisa. Kemudian nah ini syarat khusus, misalkan teman-teman yang dari bidik misi, kalau dari reguler itu
Nah, ini kalau langsung lanjut di syarat khusus. Kalau untuk IPK, untuk yang mau ambil reguler itu IPK-nya harus 3,0. Sementara untuk bidik misi, IPK-nya itu harus 3,5 gitu. Harus 3,5. Harusnya teman-teman dari UPK punya IPK yang lumayan tinggi gitu. Jadi bisa lah ini 3,5. Misal belum terkejar ya silakan, berarti semester berikut lebih maksimal lagi. Kemudian untuk karena nanti studi pasca sarjana itu bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris, walaupun di Indonesia juga, tapi jurnal-jurnal atau paper segala macam itu pakai bahasa Inggris, jadi harus ada syarat TOEFL atau syarat sertifikasi bahasa Inggris. Untuk program reguler itu TOEFL ITP 500 gitu, skornya harus 500. Kalau untuk alumni bidik misi 400 enggak apa-apa, karena nanti ada program pengayaan. Jadi harus 500 untuk reguler, kalau bidik misi enggak apa-apa 400 gitu. Ada yang pernah tes TOEFL sini? Belum. Selanjutnya untuk seleksinya, itu administrasi yang biasa-biasa seperti tadi. Untuk seleksi administrasi seperti biasa ya apply semua syarat-syarat yang ada, terus nanti kalau misalkan syaratnya lengkap pasti akan diterima sebagai peserta untuk seleksi selanjutnya, yaitu seleksi komputer. Selanjutnya untuk seleksi komputer, nah ini materi yang diuji materi yang diuji pada seleksi komputer itu ada TPA biasa, TPA, kemudian tes intelijensi umum, mungkin tes PNS juga mungkin seperti ini. Kemudian ada soft kompetensi dan tes karakter kepribadian, kemudian ada on the spot essay writing. Kalau zaman Kak Okti itu masih kena on the spot essay, akan diberikan topik secara khusus, entahkah itu, intinya dia itu isu-isu terkini sekarang, gitu, isu-isu terkini sekarang. Random sebenarnya, random. Tiba-tiba pas semua mulai tes, baru diberikan ini topik ini, silakan tulis essay, gitu. Bisa dibayangkan lah seperti itu. Tapi sebenarnya kalau Kak dengar-dengar dari yang sesudah Kak itu juga topiknya maksudnya enggak yang susah-susah. Yang penting teman-teman aktif di media sosial, mengikuti perkembangan berita yang ada, itu masih bisa diikuti. Selanjutnya untuk tes wawancara, ini lebih bersifat substansif. Jadi nanti ini dikembalikan ke teman-teman gitu. Intinya pada saat sesi wawancara nanti harus menunjukkan nilai-nilai LPDP tadi sih. Yang akan diincar baik-baik ke teman-teman itu integritasnya teman-teman itu seperti apa. Begitu, karakter kepemimpinannya itu kuat atau enggak gitu. Terus ya tentu saja dari ini juga sih, dari pengetahuan akademiknya juga. Tapi secara umum kalau misalkan teman-teman dari dunia pendidikan pasti mengerti tentang pendidikan. Kalau teman-teman dari bidang ilmu, misalnya ilmu fisika ya pasti kalau udah belajar baik-baik tahu lah ilmu fisika. Dan itu bukan pertanyaan yang skripsi atau segala macam, enggak. Pengetahuan umum gitu. Pengetahuan umum. Yang pasti teman-teman pas misal lolos seleksi wawancara harus menunjukkan yang nilai-nilai LPDP tadi. Terutama soal integritas karena itu yang akan paling dicecar. Kak kira seperti itu untuk syarat-syaratnya. Ini sebenarnya gambaran umum sih. Kalau ada yang mau private juga nggak apa-apa, silakan ke Kak nanti diskusinya. Selanjutnya Kak lanjut dengan materi presentasi tadi. Ini sudah terlihat slide-nya, slide. Sudah, Kak. Bisa. Oke, siap. Sekarang bagaimana mempersiapkan diri untuk seleksi beasiswa LPDP ini? Yang pertama tentu persiapkan dokumen yang dipersyaratkan tadi. Itu dokumennya masih bisa dipersiapkan oleh teman-teman. Nah, ada dokumen yang susah. Kemudian improve kemampuan atau skill bahasa Inggris ya teman-teman. Mulai dari sekarang, coba kalau mau film Korea pakai subtitle bahasa Inggris.
Atau kalau mau bawa ini film bahasa Inggris, subtitlenya dimatikan. Improve. Ada banyak cara, mau pakai yang sekarang inbreaking lah atau apalah, itu silakan, banyak di internet itu berlimpah ruah. YouTube juga bisa dimanfaatkan. Kemudian belajar lagi tes potensi akademik. Itu di Gramedia banyak yang jual buku-buku tes potensi akademik, buku-buku tes berbasis komputer, itu ada. Ya kalau memang nekat niat, silakan beli, nggak apa-apa. Itu worth it juga menurut Kak. Kemudian, nah ini yang penting, pelajari kampus life universitas tujuan dan perbanyak relasi. Karena nanti pas mendaftar akan sangat terbantu kalau teman-teman punya relasi, misalnya untuk mau ke ITB atau mau ke UI, harus punya teman di sana biar nanti bisa membantu teman-teman kampus life-nya seperti apa, gitu. Kemudian perbanyak wawasan lewat media mainstream, sosial media, dan browsing isu-isu terkini. Nah ini tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Untuk persiapan apa tadi? Seleksi substansi. Karena nanti di seleksi substansi teman-teman juga akan ditanya soal ini, soal pengetahuan umum teman-teman, wawasan kenegaraan teman-teman, isu-isu terkini yang sedang beredar di Indonesia itu apa, akan ditanyakan kepada teman-teman. Jadi mulai sekarang saran sih, kurangi Instagram yang tidak berfaedah. Perbanyak Instagram dan browsing yang ke hal-hal yang berfaedah. Itu. Kemudian kegiatan setelah nanti diterima sebagai awardee LPDP. Itu apa? Sebelum nanti studi, ada kegiatan prastudi. Nah, kegiatan prastudi itu ketika baru ditetapkan sebagai awardee LPDP. Jadi sebelum menjadi awardee LPDP, teman-teman akan mengikuti kegiatan yang namanya persiapan keberangkatan atau PK. Nah, program PK ini adalah program untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada teman-teman lewat, kalau waktu zaman Kak masih onsite, mungkin sekarang semuanya dipindahkan ke virtual. Jadi rasa PK-nya mungkin agak berkurang sih. Tapi mungkin ya kita berdoa bersama-sama supaya misal teman-teman daftar tahun ini dan lulus tahun depan misalnya bisa PK seperti ini gitu. Untuk PK sendiri nanti pembicaranya akan diisi oleh orang-orang hebat di Indonesia. Zaman Kak itu diisi oleh Menteri ESDM, kemudian ada Prof. Jimli Asidiki dari DKPP, terus diisi, mungkin ada yang kenal Andrea Hirata yang tulis novel film Laskar Pelangi, apalagi kemarin, banyak lah pokoknya. Mujur sekali kalau yang isi materi itu Presiden Jokowi, baru-baru itu Presiden Jokowi yang isi. Untuk PK-PK sebelum di bawah 100 itu malah pelaksanaan PK-nya itu tidak di ruangan begini. Ada yang dilakukan di atas kapal TNI Angkatan Laut, ada yang dilakukan di markas di Mabes Polri, seperti itu. Intinya selama 1 minggu itu akan digodok kepemimpinannya kalian dan jiwa nasionalisme kalian. Dan yang paling penting tadi harus bersinergi. Syarat untuk lulus dari PK ini, PK ada ukurannya lulus atau enggak gitu. Walaupun sebenarnya menurut Kak itu formalitas sih, karena orang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa LPDP. Tapi oleh panitia itu mewajibkan masing-masing ini harus kenal namanya siapa. Random dari 100-an orang ini harus saling baku kenal satu sama yang lain. Dan itu terjadi. Jadi waktu zaman itu lihat muka masih kenal-kenal lah, masih kenal-kenal. Walaupun setelah keluar dari situ lupa semua. Yang pasti teman-teman setelah ini akan masuk ke grup PK masing-masing dari teman-teman. Jadi setelah selesai PK nggak akan lost contact gitu. Jadi grup WA itu tetap jalan terus. Informasi kerja, informasi webinar, informasi LPDP apapun itu, informasi isu-isu terkini pasti akan di-share di grup itu. Selanjutnya, karena Kak juga dari beasiswa afirmasi dari Bidik Misi, sebenarnya TOEFL Kak waktu itu so pas, tapi somehow pas mengisi formulir ternyata masih bisa karena masih menunggu untuk proses studi, ya nggak apa-apa lah 3 bulan gitu ikut pengayaan, program pengayaan. Waktu itu berhasil diterima jadi ikut program pengayaan selama 3 bulan di Universitas Hasanuddin Makassar. Program pelatihannya itu ada 2. Ada program pelatihan yang 3 bulan dan ada program pelatihan yang 6 bulan. Yang 3 bulan itu yang sebenarnya sesuai permintaan juga sih. Kalau mau 3 bulan ya silakan, kalau mau 6 bulan silakan gitu. Kalaupun mungkin dalam sementara pelatihan ini terus sudah pepanggil masuk kuliah ya silakan gitu. Intinya untuk pelatihan ini ketika sudah
yang penting sudah ditetapkan dulu jadi award di LPDP, itu akan ditanggung semua oleh LPDP. Doi tiket, doi akomodasi yang tadi yang per bulan itu 4 juta rupiah itu ditanggung selama 3 bulan. Seperti itu. Kemudian, nah sekarang mungkin sudah ada minat ini. Oh, ternyata untuk yang Kak bilang tadi, tantangan finansial dan tantangan apa tadi? Tantangan finansial, kemudian tantangan akses informasi dan lain itu sebenarnya ketika Kak sampaikan ini ini ya, maksudnya bisa dikatakan tereliminasi lah. Sekarang mungkin ada dari teman-teman yang berminat untuk melanjutkan studi S2 dengan fasilitas yang cukup prestisius ini gitu. Sekarang mungkin berpikirnya, oh bagaimana ya kita kira-kira di kampus di S2 mampu atau enggak? Itu mungkin pertanyaan basic. Mampu atau enggak? Kalau Kak definitely bilang kalian mampu. Kalian mampu. Karena masing-masing Tuhan kasih 5, 2, 1 talenta. Sedikit-dikitnya 1 itu ada. Gitu. Sekarang yang bikin susah di S2 itu apa sebenarnya? Menurut Kak secara pribadi, dan ini hasil diskusi juga dengan teman-teman yang lain, yang susah di S2 itu, ini untuk kampus di dalam negeri ya. Nggak tahu di luar negeri pasti shock culture itu pasti ada. Tapi untuk di dalam negeri, adaptasinya sih yang susah. Adaptasi. Nah, berbahagialah teman-teman yang punya kemampuan adaptasi yang bagus. Gitu. Karena pasti akan dengan cepat menyesuaikan. Sebenarnya untuk kuliah S1 dan S2, untuk program undergraduate dan postgraduate itu sama. Gitu, sama saja, sama-sama belajar. Cuman yang membedakan apa? Kalau dari studi S1 itu, dia kan lebih ke konsepnya. Lebih menguasai konsep teori. Jadi belum variabel yang digunakan untuk penelitian nanti, itu belum banyak, bisa 1 atau 2 variabel. Tapi kalau untuk S2, harus memang menguasai teori dan aplikasi bidang ilmu pengetahuan secara spesifik. Karena kan secara keilmuan dia lebih spesifik. Misalkan dari pendidikan kimia, nanti spesifiknya ke kimia apa nanti ya, kimia analitika dia, kimia fisika dia, atau seperti apapun itu. Begitu. Dan kalau untuk kuliahnya, ini hasil diskusi juga, sebenarnya sama saja. Unima itu kita kuliah, di ITB pun Kak kuliah. Yang membedakan apa? Lingkungannya, lingkungan belajarnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Sama-sama orang punya otak, sama-sama bisa berpikir lah, seperti itu. Jadi kalau ada yang masih minder untuk lanjut studi S2 dari sekarang, itu cuma berasa di awal-awal sih. Cuma akan berasa di awal-awal. Dan di akhir-akhir. Kalau di ITB itu role-nya seperti itu. Masuknya susah, keluarnya gampang. Kuliahnya menyesuaikan. Kalau di UGM, kebalikannya kalau nggak salah. Nah, mungkin ke teman-teman yang mau ke luar negeri, Kak akan dorong, silahkan ke luar negeri. Gitu. Kapan lagi? Kapan lagi? Untuk studi untuk bedanya sendiri juga, selain yang tadi, untuk pendidikan magister itu maksimum biaya SKS-nya itu 36 SKS. Kalau S1 kan itu 144 SKS. Lama waktu studi paling lama 4 tahun untuk S2 dan untuk S1 7 tahun. Secara beban kuliah masih sama sih yang dipakai SKS gitu. Nah, cuman yang membedakan SKS-nya begini. Mungkin teman-teman yang punya bayangan beban studi di S2 itu bagaimana? Beban studi di S1 itu misalkan mau dibandingkan dengan S2 itu seperti apa? Kalau di program sarjana ini sebenarnya di tiap universitas beda-beda. Setiap universitas beda-beda. Cuman ini keambil dari patokannya dari ITB. Kalau di ITB itu satu SKS itu untuk program sarjana kan dihitung 3 jam kerja 1 minggu satu SKS. Untuk tatap mukanya itu satu SKS itu 50 menit. Berarti misal teman-teman ambil satu mata kuliah 3 SKS, mata kuliah umum 3 SKS, mata kuliah apa itu ya kalau mata kuliah wajib yang 3 SKS, berarti satu mata kuliah itu dalam 1 minggu harus ada 9 jam kerja. Dengan total di kelas itu 2,5 jam, berarti 6,5 jam itu untuk tugas. Seperti itu. Sekarang bedanya dengan S2 bagaimana? Kalau S2 itu, satu SKS itu 5 jam. Kalau ITB, 5 jam kerja. Satu SKS itu, tatap muka di kelas 1 jam. Berarti misalkan untuk satu
mata kuliah yang 3 SKS, satu mata kuliah itu yang 3 SKS tadi, per minggu itu harus ada 15 jam kerja. Misal tatap muka 3 jam, satu mata kuliah itu tugasnya harus 12 jam. Teman-teman misal ambil 4 mata kuliah dengan jumlah SKS 3 tadi. Berarti total 12 Berarti total 4 kali 3 12 SKS toh, 12 SKS. Nah, ini untuk satu mata kuliah jam belajar di rumah itu 12 jam, misal dikali 4 jadi 48 jam. 48 jam. Jadi ada sekitar total 3 hari untuk kuliah, 3 hari kira-kira 3 hari untuk kuliah, 3 hari full itu untuk mengerjakan tugas. Jadi ya memang studi S2 itu teman-teman nggak akan berasa yang namanya weekend sih kalau dari Kak. Weekend itu nggak ada. Tanggal merah itu nggak ada kalau di ITB. Itu bedanya sebenarnya. Nah, sekarang cara mengadaptasinya itu bagaimana gitu. Mengadaptasi yang Kak bilang sebagai tantangan tadi, menurut pengalaman itu seperti Kak jabarkan dalam 7 poin ini. Yang pertama, ini terlepas dari apa ya istilahnya, terlepas dari personalnya teman-teman, emosionalnya teman-teman, bahkan pun terlepas dari hubungan pribadi teman-teman dengan Tuhan, bagaimana teman-teman mau menjalin itu, yang pasti itu wajib. Terlepas dari itu, beberapa poin ini penting. Yang pertama, membiasakan diri untuk mereview paper dan jurnal internasional. Kenapa syarat sertifikasi bahasa asing itu perlu? Karena di studi S2 itu referensi akan teman-teman gunakan tidak ada yang dari Indonesia. Kalau ada yang dari Indonesia itu tingkat kepercayaannya, mohon maaf, kecil gitu. Jadi harus biasakan dari sekarang untuk mereview baca-baca paper dan jurnal internasional yang mana bahasa-bahasanya itu pasti teknis sekali gitu, agak susah. Tapi lama-lama pasti akan terbiasa. Kalau pengalaman Kak itu dalam waktu di awal-awal kuliah, selama 1 minggu itu ada 2, 3, sampai 4 jurnal yang harus direview. Gitu. Kemudian, ini yang paling penting lagi, persiapkan topik tesis dari sekarang. Gitu. Persiapkan topik tesis dari sekarang. 2 tahun selama studi itu tidak akan berasa. Gitu. Nggak akan berasa sama sekali. Tiba-tiba zaman tesis, harus tesis, dan diberikan waktu cuma 6 bulan. Dan 6 bulan itu akan sangat susah sekali. Jadi selama baru masuk sekarang, tentukan gitu topik tesis saya mau, misalkan kimia tadi tuh, kimia analitik lah, itu mau tertarik mau kaji apanya, pirolisis kah atau apalah itu gitu. Kemudian kalau mungkin ke fisikanya apa, fisika bumi kah itu atau fisika terapan, harus punya topik tesis dari sekarang. Yang ketiga, mencari pembimbing yang tepat, gitu ya, tepat dalam cara membimbing, tepat dalam manajemen waktu, tepat untuk meluluskan kalian di waktu yang tepat. Karena studi S2 kalian pasti akan bergantung sekali, kita pasti akan bergantung sekali dengan yang namanya pembimbing. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya common ya, yang soal mengatur waktu sebaik mungkin. Karena yang Kak bilang tadi, untuk studi S2 itu kalian tidak akan merasakan yang namanya weekend. Itu di awal-awal sih untuk adaptasinya. Tapi setelah menyesuaikan ya bisalah dengan manajemen waktu yang bagus bisa untuk menyesuaikan. Kemudian untuk di kuliah S2 pasti akan ada pressure gitu, ada pressure entah itu dari kuliah, entah itu pressure dari manapun itu. Jadi teman-teman harus bisa untuk ini pengalaman juga membangun iklim belajar yang sehat. Kadang kita belajar lupa waktu, kadang kita belajar nggak tahu tanpa begitu. Jadi semuanya harus diseimbangkan. Ciptakan iklim belajar yang sehat. Kalau butuh untuk cari tempat kos yang senyaman mungkin buat teman-teman, silahkan. Kalau butuh tempat untuk mengerjakan tugas senyaman mungkin, silahkan cari itu. Gitu. Kemudian untuk berkaitan dengan pressure tadi juga harus memanajemen diri teman-teman sebaik mungkin dari sisi mental. Kalau di ITB itu sendiri pengalamannya banyak sih yang akhirnya nggak bisa selesai studi karena karena sakit, bahkan nggak sedikit juga yang kena di saraf lah itu atau segala macam. Jadi
mental dan fisik teman-teman memang harus di manajemen, diatur sebaik mungkin. Termasuk tadi finansial. Ketika dapat beasiswa LPDP, jadi orang apa istilahnya, yang tiba-tiba yang misal cuma pegang uang, maaf ya, mungkin yang cuma biasa pegang uang berapa ratus ribu, tiba-tiba pegang uang double digit begitu. Jadi harus bisa manage dengan baik. Kemudian yang terakhir nih, yang penting, jangan pernah lepas dari pelayanan. Dimanapun kalian pergi, usahakan kalau ada tempat yang bisa mengakomodir kalian untuk pelayanan, apapun itu, yang penting pelayanan Kristen, ikut pelayanan. Seperti itu. Jadi kalau Kak mungkin titip terakhir, studi S2 itu sebenarnya pilihan. Kalian bisa dari sini juga langsung ke marketplace. Tapi studi S2 itu studi lanjut, studi pasca sarjana itu, apalagi tadi keluar misalkan keluar dengan ke daerah dengan daerah yang baru, daerah dengan culture yang baru, dengan pemikiran yang baru, termasuk dengan lingkungan dengan kondisi agama yang baru gitu. Itu akan memberikan pengalaman yang baru, yang luar biasa gitu. Dan studi lanjut di S2 juga ini akan membuka kesempatan bagi kalian untuk mengenal dunia luar, termasuk bisa ke luar negeri gitu. Karena di S2 peluang untuk bisa ke luar negeri itu terbuka lebar. Membangun relasi, membangun berinvestasi lah untuk masa depan kalian itu peluangnya ada. Tapi bukan berarti studi pasca sarjana itu segalanya, enggak. Silakan tanyakan ke diri kalian sendiri, panggilan hidup saya atau tujuan hidup saya mau mengabdi nantinya bagaimana? Apakah ini bisa diakomodir oleh menambah kapasitas lewat studi S2 atau bisa langsung ke marketplace? Silakan tanyakan ke diri kalian sendiri. Mungkin itu dari Kak. Seperti itu. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, karena 1 jam lebih ini, disilakan. Silakan teman-teman. Kalau dari Kak, sekian. Kalau ada yang mau bertanya, Kak, silakan kepada pengurus. Kak, kita ada Kak. Ya, Kak Saskia. Siapa ini? Ada moderator, ternyata langsung dari Kak Kota. Kalau dari kita, pertama mohon maaf Kak kalau misalnya ini merupakan KP privacy ya nggak usah dijawab, tapi kalau Kak berkenan untuk jawab, bersyukur sih. Yang pertama Kak, sebelum DP pertanyaan selanjutnya, yuk Kak, kalau boleh tahu Kak, bidang khusus apa yang Kak ambil di studi S2 ini? Kemudian, apakah ketika selesai dari studi S2, kan dalam hal ini dapat beasiswa LPDP, itu ada ikatan dinas enggak dari lembaga yang membiayai Kak selama Kak studi S2 itu? Atau visi Kak ke depan itu akan kemana? Apakah bisa ke dosen atau akan lebih ke perusahaan atau bagaimana? Karena yang dengar, kalau untuk dosen katanya
harus sama ya dengan S1. Tapi kan ada sama Manager Jefferson kan beda. Tapi entah nggak tahu juga benar kisah seperti apa itu. Dan apakah ini beasiswa ini Kak? Kan kalau misalnya studi S2 itu minimal 2 tahun DP masa studi itu. Nah, kalau misalnya lewat dari 2 tahun itu, apakah DP beasiswa LPDP masih akan berlaku atau cuma cukup sampai 2 tahun sama bidik misi itu? Karena tadi Kak sempat bilang maksimal mungkin kalau studi S2 itu 4 tahun ya. Nah, kalau sama bidik misi kan minimal 4 tahun diwajibkan selesai, setelah itu biaya sendiri gitu. Apakah LPDP sama atau masih berlaku setelah itu sampai 4 tahun paling maksimal batas itu ya. Dan yang terakhir, Kak Endro punya kerinduan enggak untuk membekali orang lain dalam hal ini keseles dan begitu? Atau bagaimana? Itu saja sih Kak, persembahannya sih. Terima kasih Kak. Sip, Saskia, more or less ada 4 poin yang Kak nangkap ya. Yang pertama, kalau di sini Kak ambil program apa begitu. Kalau Kak kan basicnya fisika, which is geothermal, yang mungkin sekarang sudah ada di UNIM. Fisika. Secara rumpun keilmuan, itu masih masuk dengan yang Kak ambil sekarang gitu. Secara rumpun keilmuan itu masih. Tapi linearitasnya itu tidak selinier, misal harus ambil fisika murni atau fisika kebumian dan apapun itu. Tapi sains itu masih ada apa istilahnya, masih serumpun dengan teknik gitu. Itu kalau versi apa kemarin Kak sempat tanya-tanya juga dosen Unima kemarin. Dan Kak cek di nomenklatur dikti ya masih ada linearitasnya masih ada tapi kecil gitu. Misal nanti mau jadi dosen, syaratnya adalah S3-nya harus di linear dengan S2 atau linear dengan S1. Seperti itu. Jadi kans untuk jadi dosen sebenarnya ada. Bisa. Untuk Kak di sini ambil program magister teknik teknik geothermal di bawah Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Itu program studi yang Kak ambil dan bisa nggak jadi dosen atau enggak. Mungkin yang berikut apa planning gitu ya, planning. Untuk sekarang pasca sidang Kak ingin menikmati dulu sih, menikmati hasil apa berlelah-lelah selama kurang lebih 2 tahun lebih, beristirahat dulu gitu, berquality time dulu dengan keluarga, tapi yang pasti perencanaan itu ada, harus ada, wajib ada. Mungkin kalau ditanya private enggak? Little bit. Cuman kalau Kak sih berkeinginan, kalau Tuhan berkenan, kembali ke daerah dan membangun daerah, asik. Bisa lewat mining industri, bisa lewat profesi yang lain, seperti lecturer Kak, itu atau apa. Intinya semua peluang itu akan Kak maksimalkan. Itu harapannya, ekspektasinya seperti itu. Dan tadi, apakah ada ikatan dinas dengan LPDP? Ikatan dinas itu enggak. LPDP cuma mensyaratkan wherever you go, you have to come back to Indonesia, mengabdi untuk Indonesia. Jadi yang kemarin sempat ramai itu yang isu Papua itu, dia penerima LPDP, tapi dia tidak kembali ke Indonesia, malah dia ke Australia, terus mengkampanyekan anti pemerintah karena pemerintah bersifat diskriminatif di Papua Barat itu. Itu yang beritanya sempat ramai itu dan dituntut untuk mengembalikan semua dana yang diberikan oleh LPDP. Nah, dia benar penerima LPDP. LPDP tidak mempersyaratkan harus kemana gitu. Yang penting setelah kamu dibiayai ke luar negeri kah, ke dalam negeri, harus kembali ke Indonesia dan mengabdi untuk Indonesia. Dan itu tadi ada talent pool-nya namanya Mata Garuda. Mata Garuda itu bukan ikatan dinas sebenarnya. Dia cuma manajemen talent pool dari teman-teman nanti. Oh, teman-teman ada yang alumni bidang teknik. Nanti mereka mungkin bisa arahkan, oh ini ada rekrutmen nih dari misal Pertamina. Oh ini ada rekrutmen dari perusahaan apa. Butuh dari LPDP ya. Mungkin akan didahulukan tadi. Nama-nama yang dari LPDP. Seperti itu. Apa yang terakhir? Sudah semua atau kurang?
punya Oh, kerinduan enggak Kak? Atau punya niat atau kemauan untuk membekali orang lain, kasih les dan begitu? les apa ini? Untuk khususnya Kak, untuk lanjut studi S2 ini, bukan di SMA dong. Oke. Kalau teman-teman yang lulus dari sini, itu mereka bikin usaha. Ya, ada yang dari NTT sana, ada yang dari Palopo di Makassar. Mereka justru ini bikin ini jadi peluang bisnis, peluang usaha gitu. Jadi ada coaching klinik tersendiri itu. Ada coaching klinik buat teman-teman yang mau beasiswa LPDP, itu dibimbing dari awal sampai dapat gitu. Terus untuk studinya di kampus itu dibimbing juga gitu. Misalkan untuk mau ke ITB, ya dia bimbing ke ITB gitu. Kalau Kak sendiri belum terpikir sih sampai ke sana. Belum terpikir untuk menjadikan itu sebagai satu mau dikomersilkan, enggak. Misalnya ada teman-teman atau khususnya UPK yang mau melanjutkan studi dan butuh konsultasi, ya Kak welcome, silakan. Gitu. Tapi enggak akan dikomersilkan. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, baiklah. Thank you Kak. Terakhir Kak. Yang berarti yang tadi yang disebut ikatan dinas, yang paling penting orang kembali ke orang penegara kan Kak, Betul. yang Mau akan dituntut dan untuk kerja ini. nggak dituntut. Oh iya. Nah Oke. untuk Yang kalau misalnya ya misalnya apa Kak, gimana? yang tadi ini yang soal masa durasi studi. Yang durasi studi belum terjawab tadi kayaknya. Oh iya. Kalau magister itu 2 Oh tahun. iya Kak. 2 tahun. Itu full funded-nya 2 tahun. Tapi kenyataannya ada special case, misalnya dia bermasalah dengan dosen yang strict dalam hal ini, dosen yang salah bukan dia, dari penilaian LPDP tentunya. Itu ada kebijakan khusus dari LPDP dalam hal perpanjangan masa studi dan perpanjangan fundingnya. Kak juga kena special case-nya apa? Corona, gitu. Kan Kak lewat 2 tahun, karena waktu itu lab-nya tutup, apalagi, pokoknya ya Corona mengubah segalanya lah. Sampai nggak bisa beraktivitas, tesis segala macam, itu special case juga. Jadi diberikan perpanjangan oleh LPDP. Dari yang tadi cuma 2 tahun, diberikan extend oleh LPDP. Seperti itu. Yang penting dengan alasan yang jelas kan Kak. Itu akan ada asesmennya sih dari LPDP. Oh ini kira-kira masuk akal dari DPLS atau enggak. Gitu. Kalau mengada-ngada ya pasti nggak akan diterima. Oh. Ini sih Kak yang terakhir, entah ini masih masuk, kalau masih masuk silakan Kak jawab, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kan sama Kak ambil studi S2 ini yang masih berkaitan tapi enggak linear dengan S1 kan Kak, toh. Ya. Dari fisika ke teknik. Nah, kalau misalnya mau masuk PNS begitu, Kak akan pakai ijazah yang mana? Atau bisa kedua-duanya atau bagaimana? Atau karena sempat dengar juga sih Kak, katanya yang ijazah S2 itu nggak akan terpakai. Untuk Gitu dah. Itu PNS. bagaimana kan Kak? Iya PNS. Kalau untuk Mungkin PNS, Kak dengar dari. kalau untuk PNS itu sebenarnya tergantung formasi yang dibuka. Dan di situ kan di formasi itu sudah jelas. Rekrutmennya S1 apa. Tapi untuk S2 ada. Rekrutmen untuk S2 ada, tapi tidak sebanyak di S1. Dengan kata lain, kans untuk jadi PNS melalui jalur ijazah S2 itu susah. Penerimaannya itu sedikit sekali. Gitu. Misalkan teman-teman mau melamar PNS pakai ijazah S1, dan ini ceritanya soal S2 sekarang. Itu bisa penyesuaian, gitu. Bisa penyesuaian, dan otomatis dari sisi kepangkatan teman-teman bisa lebih lebih cepat. Karena itu mekanisme itu sebenarnya ada. Setahukah itu ada di PNS itu ada penyesuaian begitu, Dan. Cuman untuk masuk ke jalur PNS ya Kak sarankan sih sebenarnya linear, Jono. Misalkan teman-teman yang dari fisika sebisa mungkin ya
lanjut ke fisika, kalau misalkan berpikir tadi mau jadi PNS, itu ada lowongannya. Tahun 2017 akhir itu yang ada rekrutmen dari kementerian-kementerian, alumni LPDP itu dapat formasi sendiri gitu. Karena tahu sekarang yang terakhir itu ada enggak. Tapi yang zaman itu alumni LPDP yang S2 itu ada formasinya sendiri. Penerimaan khusus untuk alumni LPDP S2 apa. Kalau di KP Bidang di Kementerian SDM itu kemarin ada, cuman ya belum kelar. Seperti itu. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Nanti kalau ada mau ditanyakan, nanti PC. Oh, bisa. Ada lagi yang lain atau langsung ke moderator, silakan. Diucapkan terima kasih, dan saat ini kita akan mendoakan pokok doa dari pembicara, dan mungkin dari Kak ada pokok doa yang akan didoakan. Pokok doa kan. Mungkin spesifik, tanggal 10 itu ada seremoni wisuda, doakan semua persiapannya, proses wisudanya walaupun virtual graduation itu berjalan lancar. Yang kedua, doakan yang mungkin nggak bisa Kak ungkapkan di sini, perencanaan Kak ke depan setelah studi ini selesai gitu. Yang pasti ada. Doakan supaya apapun yang Kak rencanakan itu bisa terrealisasi sesuai, dan yang paling penting seturut dengan waktunya Tuhan. Mungkin itu dulu dari Kak. Terima kasih. Ya, teman-teman, saat ini kita akan mendoakan pokok doa, yaitu yang pertama, seremoni wisuda agar boleh berjalan dengan lancar. Yang kedua, rencana dari Kak ke depannya. Jadi, mari kita sama-sama kita doakan pokok doa yang telah disampaikan tadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, karena tadi untuk apa yang diberikan materi tadi Tuhan, itu sangat bermanfaat buat kehidupan kami, dan kami berdoa setiap rencana dan harapan masa depan kami seterusnya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Karena tanpa mengandalkan Engkau, kami bukan apa-apa. Dan kami berdoa buat pembicara yang memberikan motivasi bagi kami Tuhan. Kiranya apa yang Dia berikan bisa menjadi berkat bagi kami, dan Engkau selalu tuntun di dalam kehidupannya, di dalam rencana dan tugasnya ya Tuhan. Dan semua kehidupan kami Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah pembinaan pra-alumni saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk
yang pertama pembicara kita saat ini, Kak Andrew ya, yang membawakan materi bekali kita untuk kita yang punya kerinduan untuk lanjut studi. Bahkan mungkin yang sebelumnya enggak punya kerinduan, tapi setelah melihat mungkin materi yang tadi, itu jadi tertarik gitu. Nah, jadi terima kasih banyak Kak Andrew, Ya. dan semoga apa yang diharapkan ke depan itu Tuhan Yesus lancarkan semuanya. Dan tentu terima kasih untuk MC juga yang tadi ya, ada Nadia yang telah jadi MC saat ini. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang boleh bergabung dalam pembinaan hari ini, terima kasih banyak. Ada kakak-kakak alumni juga yang boleh hadir. Terima kasih Kak. Siskia ini ada Kak Patricia, mungkin dengan Kak Andra. Oh iya, jadi tadi terang mau, halo Kak. Jadi terang mau ambil dulu dokumentasi. Jadi silakan teman-teman, kakak-kakak untuk mengaktifkan kamera. Tuh. Jadi boleh minta tolong screen-nya. Putri. Satu orang. Putri boleh screenshot. Baik. Oke. Bagaya. Hitung kok. 1, 2, 3. Again. Oke, sekali lagi. Satu, 2. Dah. Ulang lagi. Jadi semuanya. Oh ya, informasi dari UPK MIPA, tentu dari pengurus itu pada hari Jumat nanti di minggu ini akan ada ibadah fakultas bulan Maret. Jadi itu akan dilaksanakan hari Jumat ini tanggal 26. Untuk playernya sudah dibagikan di grup-grup, jadi teman-teman bisa mempublikasikannya juga supaya bisa mengajak teman-teman yang lain. Jadi DP tema ibadah itu dan masih berkaitan dengan apa pembinaan hari ini toh. Jadi teman-teman jangan lewatkan ibadah fakultas bulan Maret ini, karena itu masih sangat membantu orang untuk menjalani pelayanan terutama di kampus. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Nanti kita bertemu lagi. Oke, jaga kesehatan semuanya. Thank you Kak Andrew. Terima kasih Kak Andrew. Jangan lupa tanggal 28. Kak wisuda kapan? Thank you. Oh iya, jangan lupa isi daftar hadir guys. Jangan lupa daftar hadir teman-teman. Oh, nih lu udah rombong. Kak Andrew wisuda kapan, Kak? Tanggal 10. Kalau Tuhan berkenan. April. Oh. Setelah itu Kak sama Balai Manado. Hah? Setelah itu sama Balai Manado. Absolutely. Iya, Kak Andrew. Kopi pantai dang, Bro. Ada Kak Pel, teman-teman yang sama-sama dengan sekarang, Kak. Siapa? Kak Intan. Intan ya. Hey. Jadi pipantet, Bro. Ada ikut kegiatan, Kak. Sama-sama. Mantap. Yang ESDM The Baking. Mantap. Jadi sekamar. Ternyata seangkatan dengan Kak Andrew dan Kak Dio. Aduh. Iya. Sempitnya Pernah magang situs tuh, Andrew? Pernah. Di Sulut, di Sulut. Emang JLT, Kang. Ya benar. Andika.